Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Alfarisi. Saya berasal dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika. NIM saya 130219404. Pada kesempatan kali ini, saya akan memecahkan sebuah kasus yaitu silinder pejal dan silinder berongga dengan ukuran dan massa yang sama bila digelindingkan dari suatu puncak bidang miring kasar, mana yang akan lebih dulu sampai? Pertama-tama, saya akan menjelaskan seperti apa silinder pejal dan silinder berongga itu. Silinder pejal berbentuk menyerupai tabung dengan tutup, sedangkan silinder berongga berbentuk menyerupai tabung tanpa tutup. Lalu mana yang lebih dulu sampai bila digelindingkan dari puncak suatu bidang miring kasar? Apakah silinder pejal atau silinder berongga? Jika ukuran dan massa kedua benda tersebut sama. Sebelum menjawab itu, saya akan mengasih contoh gambarnya. Ini silinder pejal dan ini silinder berongga. Menurut saya, pada silinder berongga itu kan tidak memiliki tutup pada bagian atas dan bawahnya, sehingga membuat hambatan angin tidak baik sehingga benda tersebut dapat menggelinding lebih lama karena bertabrakan dengan tekanan angin tersebut, dibandingkan silinder pejal yang memiliki tutup pada bagian atas dan bawahnya, sehingga akan membuat benda tersebut tidak terlalu bertabrakan dengan angin secara berlebihan yang akan membuat gerakannya semakin cepat, sehingga silinder pejal akan lebih dulu sampai dibandingkan silinder berongga. Lalu, untuk kasus solusinya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai menganalisis hukum kekekalan energi mekanik. Untuk kasus ini, kita ambil acuan dengan garis finish untuk setiap analisis silinder pejal dan silinder berongga. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan memberitahu dulu apa itu energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Energi kinetik bergantung pada kuadrat kecepatan sebuah benda. Energi potensial adalah energi ada di suatu benda karena letak benda itu berada dalam medan gaya. Contohnya, medan gaya gravitasi menyebabkan benda berbeda-beda. Energi potensial bergantung pada ketinggian benda. Energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda atau sistem. Selanjutnya kita masuk ke rumus mencari hukum kekekalan energi mekanik tersebut. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Maka, energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Energi kinetik awal 0 ditambah energi potensial awal M kali G kali H sama dengan energi kinetik akhir, energi kinetik ditambahkan energi potensial akhir yaitu 0. Maka diperoleh M kali G kali H sama dengan energi kinetik. Kita sudah mendapatkan energi potensialnya yaitu sebesar M dikali G dikali H. Setelah ini, kita harus mencari tahu energi kinetik pada silinder pejal dan silinder berongga tersebut. Kenapa kita harus mencari tahu energi kinetiknya? Agar kita dapat mengetahui kecepatan pada silinder pejal dan silinder berongga untuk memecahkan kasus ini. Karena benda di atas bergelinding, maka energi kinetik pada silinder pejal dan berongga merupakan gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Maka dapat ditulis seperti berikut. MGH sama dengan energi kinetik. Maka MGH sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Kita mengetahui bahwa energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat.
maka kita dapatkan rumus seperti berikut. mGh sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Maka mGh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Lalu mGh setengah mv kuadrat ditambah setengah I V per R kuadrat. mGh sama dengan setengah dalam kurung I per R kuadrat ditambah M tutup kurung V kuadrat. Maka kita memperoleh V sama dengan akar kuadrat dari 2 mGh per IR kuadrat ditambah M. Maka kita dapat mengetahui bahwa kecepatan pada silinder pejal dan silinder berongga berbanding terbalik terhadap momen inersia. Untuk memecahkan kasus ini, kita harus mengetahui dahulu momen inersia pada kedua benda tersebut. Ini adalah momen inersia pada silinder pejal dan silinder berongga. Untuk silinder pejal, inersianya sama dengan setengah mR kuadrat. Sedangkan silinder berongga, inersianya sama dengan mR kuadrat. Karena kecepatan benda-benda tersebut berbanding terbalik terhadap momen inersia, maka benda yang akan memiliki kecepatan paling tinggi adalah benda yang memiliki momen inersia yang paling kecil. Kita bisa lihat di sini bahwa silinder pejal memiliki momen inersia lebih kecil dibandingkan silinder berongga. Maka dapat kita pecahkan kasus ini bahwa silinder pejal akan lebih dulu sampai dibandingkan silinder berongga. Maka kesimpulan dari saya adalah maka kita dapat mengetahui bahwa benda yang memiliki ukuran yang sama dan massa yang sama, bila digelindingkan, maka benda yang akan memiliki kecepatan paling tinggi dan sampai tujuan terlebih dahulu adalah benda yang memiliki momen inersia paling kecil dibandingkan benda yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.